Ada alasannya kenapa candlestick menjadi acuan paling populer bagi beberapa trader profesional. Refleksi pergerakan harga atau price action pada candlestick cukup mendasar untuk dijadikan indikator dalam memprediksi perubahan harga. Oleh karena itu, setiap trader sebaiknya tahu bagaimana cara membaca candlestick. Ada 4 cara membaca candlestick 1 menit dengan akurat agar profit. Yang pertama, harga buka atau open price. Open mewakili harga pertama yang diperdagangkan pada time frame tertentu, ditunjukkan oleh bagian atas atau bawah tubuh. Jika harga tren naik, maka candlestick akan berwarna hijau, dan jika harga turun, maka akan menunjukkan candlestick berwarna merah. Yang kedua, harga tertinggi atau high price. Pada harga tertinggi, akan ditunjukkan oleh bagian atas ekor yang terjadi di atas tubuh, yang disebut ekor atas. Jika pembukaan adalah harga tertinggi selama kerangka waktu, maka tidak akan ada ekor atas. Yang ketiga, harga terendah atau low price. Rendah menunjukkan harga terendah yang diperdagangkan selama time frame tertentu, ditunjukkan oleh bagian bawah ekor yang terjadi di bawah tubuh, yang disebut ekor lebih rendah. Jika harga open adalah harga terendah, maka tidak akan ada ekor yang lebih rendah. Yang keempat, harga terkini atau close atau current price. Harga close adalah harga terakhir atau harga terbaru yang diperdagangkan pada time frame tertentu. Akan muncul pola-pola tertentu saat kita membaca candlestick, seperti doji, marubozu, spinning tops, dan sebagainya. Pola-pola candlestick tersebut sebenarnya terbentuk dari pertempuran antara buyer seller, di mana harga close menunjukkan kondisi terakhir dibandingkan harga open. Dari situlah terbentuk body atau badan dari candlestick. Sedangkan harga tinggi dan rendah membentuk shadow pada candlestick. Di sini, panjangnya shadow menentukan seberapa kuat salah satu pihak berusaha mendorong harga. Bila lower shadow panjang, artinya seller berusaha keras untuk menjatuhkan harga. Sebaliknya, jika upper shadow panjang berarti buyer sedang berupaya menaikkan harga. Nah, dari panjangnya shadow tadi, bisa kita bandingkan dengan bodinya, untuk mengetahui seberapa kuat salah satu pihak melawan pihak lain. Misalnya pada setup pin bar, umumnya price action setup tersebut digunakan untuk menandakan kontinuitas atau reversal suatu tren. Pada pola di atas atau pin bar, umumnya body memiliki shadow panjang bergerak menjauh dari harga open, sedangkan harga close-nya bergerak tidak jauh dari harga tersebut. Artinya, salah satu pihak, buyer atau seller, berusaha mendorong harga naik atau turun. Namun dalam perjalanannya, kehabisan tenaga untuk meneruskan upaya karena tekanan dari pihak lawan. Bisa terlihat dari harga close yang tak mampu bergerak jauh. Contoh kasusnya pada saat terjadinya uptrend, bullish pin bar digunakan sebagai indikasi bahwa seller berada di bawah tekanan buyer, dengan kata lain harga akan naik. Berikutnya saat terjadi downtrend, bearish pin bar adalah penanda bahwa buyer berada di bawah tekanan seller, atau harga akan turun kembali. Contoh-contoh tadi hanya dasar dari cara membaca candlestick menurut para trader profesional. Pada perkembangannya, terdapat juga pola-pola lain mulai dari single bar pattern, sampai multiple bars pattern. Karena memang tren dalam pergerakan harga ini merupakan salah satu hal yang sulit ditentukan arahnya, dan menjadi challenge terutama untuk trader pemula yang ingin melakukan analisis terhadap aset pilihannya.